Salam, perkenalkan nama saya Juniwan Wule, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya memaparkan materi tentang pneumatologi dan angiologi. Pneumatologi artinya berbicara tentang Roh Kudus. Angiologi artinya berbicara tentang malaikat. Kita masuk di bab 1, pneumatologi. A. Definisi pneumatologi. Secara etimologi, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama, kata pneuma, yang berarti angin, nafas, roh. Yang kedua, kata logos yang berarti perkataan, ilmu pengetahuan. Ada dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani yaitu ruah, yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang adalah kata netral. Kita masuk di bagian B, personalitas Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari suatu pribadi. Bagian A memiliki akal budi atau kecerdasan, yang dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10, kata menyelidiki berarti meneliti atau menyelidiki. Kata menyelidiki berarti meneliti atau menyelidiki sesuatu Roh Kudus. Sesuatu Roh Kudus meneliti kedalaman dari Allah dan menyatakan pada orang percaya. Bagian B, pengetahuan. Pengetahuan, tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11. C. Pikiran. Pikiran, bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Kalau kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 27, kata pikiran dalam bahasa Yunani adalah pneuma, berarti cara berpikir, pola pikir, tujuan, aspirasi, perjuangan, dan secara jelas mengindikasikan bahwa Roh Kudus memiliki akal budi. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 1 ayat 17. D. Emosi. Emosi artinya emosi atau sensibilitas, berarti memiliki perasaan, memiliki kesadaran, dan kemampuan untuk memberi tanggapan pada sesuatu. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 4 ayat 30, berkata, jangan mendudukan Roh Kudus dari Allah. Konteksnya menekankan bahwa Roh Kudus didukacitakan pada waktu orang percaya berdosa dengan berdusta, atau merasa marah dengan mencuri atau bermalasan, atau mengatakan kata-kata yang tidak baik. Hanya pribadi yang didudukan. Apabila Roh Kudus sekedar pengaruh, maka ia tidak dapat didudukan. Bagian E, kehendak. Kehendak artinya Roh Kudus memiliki kehendak, mengindikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Roh Kudus mendistribusikan karunia-karunia Roh Kudus sebagai kehendaknya.
Kita masuk di nomor 2, yaitu karya-karya mengonfirmasikan personalitasnya. Roh Kudus menampilkan karya-karya serupa dengan karya Allah, Bapa dan Putra. Ada beberapa karya Roh Kudus. Yang bagian A, Roh Kudus mengajar. Roh Kudus mengajar artinya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia mendorong mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mengutus penolong yang lain. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal 14 ayat 16, yang lain menekankan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong dan serupa dengan Kristus, sebagaimana Kristus telah mengajar murid-muridnya. Kalau kita melihat dari Matius pasal 5 ayat 2 dan Yohanes pasal 8 ayat 2, demikian pula Roh Kudus akan mengajar mereka. Roh Kudus akan menampilkan dalam melakukan pengajaran yang sama dengan Kristus. Roh Kudus akan menyebabkan mereka atau mengingat hal-hal Kristus telah ajaran sebelumnya. Roh Kudus akan menginformasikan pengajaran Kristus. Bagian B, Roh Kudus bersaksi. Roh Kudus bersaksi artinya Yesus berjanji pada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang aku. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal 15 ayat 25, kata memberikan kesaksian berarti memberikan kesaksian tentang seorang. Roh Kudus akan bersaksi tentang pengajaran Kristus bahwa ia telah datang dari Bapa dan telah mengatakan kebenaran Allah. Bagian C, Roh Kudus membimbing. Yesus mendeklarasikan bahwa pada waktu Roh Kudus datang, ia membimbing mereka pada semua kebenaran. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal 16 sampai 13, gambarannya adalah seperti seorang pemandu atau pemimpin perjalanan menuju pada wilayah asing bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan tetapi dikenal oleh pemandu. Bagian D, Roh Kudus meyakinkan. Roh Kudus meyakinkan yaitu kalau kita melihat dari Yohanes 16 ayat 8 mendeklarasikan masa depan pelayan dari Roh Kudus, yaitu meyakinkan dunia. Meyakinkan dari bahasa Yunani yaitu eligio, yang berarti meyakinkan seorang akan sesuatu atau menunjukkan sesuatu pada seseorang. Roh Kudus bertindak sebagai pengacara ilahi yang meyakinkan dunia tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Bagian E, Roh Kudus melahirkan seorang yang mengalami kelahiran baru, telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Ia telah dilahirkan oleh Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup kepada orang percaya. Kalau kita melihat dari Roma pasal 5 ayat 21, demikian pula Roh Kudus melahirkan barukan manusia. Kita masuk bagi bagian F, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Roh Kudus menjadi pendoa syafaat artinya pada saat seorang percaya sedang lemah, Roh Kudus menyerukan keluhan orang percaya dan berdoa atas nama orang percaya. Kalau kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 26, Bapa mengerti doa syafaat Roh Kudus dan menjawab doa dan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan hidup orang percaya, karena Roh Kudus telah berdoa bagi anak Allah. Sebagaimana Roh Kudus telah berdoa bagi anak Allah. G, Roh Kudus memerintah. Roh Kudus memerintah artinya
Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas untuk dikhususkan bagi pekerjaan misi. Kedua, orang itu diutus oleh Roh Kudus. Roh Kudus melarang Paulus dan Silas untuk berkhotbah di Asia. Roh Kudus mengarahkan Filipus untuk berbicara pada sida-sida dari Ethiopia. Yang ketiga, posisi menginformasikan personalitasnya. A. Roh Kudus dapat didudukan. Roh Kudus dapat didudukan artinya Roh Kudus dapat didudukan pada waktu orang percaya atau berdosa. Kalau kita melihat dari Yesaya pasal 63 ayat 10. B. Roh Kudus dapat dihujat. Roh Kudus dapat dihujat artinya penghujatan biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah atau Bapa. C. Roh Kudus. Roh Kudus dapat ditolak. Roh Kudus dapat ditolak artinya dalam pembicaraan melawan ketidakpercayaan orang Yahudi yang akhirnya merajam dia dengan batu sampai mati. Stefanus menuduh mereka sebagai orang tegar, tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga selalu menolak Roh Kudus. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Bagian D. Roh Kudus dapat didustai. Roh Kudus dapat didustai artinya pada waktu Petrus mengkonfrontasikan Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduh mereka telah mendustai. Bagian E. Roh Kudus dapat ditaati. Roh Kudus dapat ditaati artinya kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 10, Tuhan memberikan wahyu yang paling jelas kepada Petrus bahwa ia juga memasukkan orang-orang non-wahyu yang paling jelas kepada Petrus bahwa ia juga memasukkan orang Yahudi. Dalam wilayah berkatanya, Petrus taat akan pemerintah Roh Kudus karena ia pergi ke rumah Cornelius di Kaisarea. Petrus taat pada Roh Kudus. Semua hal yang di atas dapat dikatakan pada pribadi yang personalitas Roh Kudus. Bagian C. Keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas, yaitu suatu penyakalan akan salah satu berarti penyakalan pada lainnya. Kepercayaan pada Trinitatis mengharuskan suatu kepercayaan pada kelahiran Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan juga meneguhkan keilahiannya pada saat ia disebut Roh Allah. Hal itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. Kalau kita melihat dari Korintus pasal 2 ayat 11. Pada waktu istilah Roh Allah digunakan, Allah itu menunjukkan pada Roh Kudus, bukan pada Bapa. Demikian halnya pada waktu istilah Roh Kristus digunakan biasanya menunjukkan pada Roh Kudus. Bagian D. Atribut ilahi Roh Kudus. Atribut ilahi Roh Kudus yang pertama, hidup merupakan suatu atribut ilahi. Yang kedua, Maha Tahu. Roh Kudus menyelidik ke dalam Allah. Istilah yang sama yaitu kedalaman digunakan dalam kaitan
dengan pengetahuan Allah. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami dan diselidiki oleh manusia. Nomor 3 yang artinya Maha Kuasa. Maha Kuasa, kemahakuasaan Roh Kudus dilihat dalam penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas ciptaan seperti diperlukan seekor ayam betina pada anak-anaknya. Roh Kudus memberikan kehidupan pada ciptaan. Nomor 4, Maha Hadir. Maha Hadir artinya kemahadiran. Roh Kudus juga diajarkan. Kalau kita dilihat di Yohanes pasal 14 ayat 17, di mana Kristus mengajarkan bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri mereka semua. Suatu afirmasi kemahadiran Roh Kudus. Nomor 5, kekal. Kekal artinya Roh Kudus disebut Roh Kudus kekal. Melalui Roh Kudus kekal, Kristus menyerahkan dirinya sendiri tanpa celah pada Allah. Sebagaimana Roh Kudus mengambil bagian dalam kelahiran Kristus. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 1 ayat 35, dikatakan dengan cara yang sama ia juga mengambil bagian dalam kematian Kristus. Nomor 6, kekudusan. Kekudusan salah satunya aspek penting dari kelahiran Allah adalah bahwa Allah adalah kudus, sama seperti dikhususkan dan dipisahkan dari dosa dan orang berdosa. Nama yang paling umum bagi Roh adalah Roh Kudus, mengindikasikan oknum ketiga dari Trinitas juga memiliki atribut transenden ilahi ini. Yang ketujuh, kasih. Kasih artinya Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah. Apabila ia tidak memiliki kasih sebagai atribut utama, maka ia tidak dapat menghasilkan kasih dalam diri orang percaya. Nomor 8, kebenaran. Roh kebenaran, kalau kita melihat dari Yohanes pasal 14 ayat 17 dan 15 sampai 26, sebagaimana Kristus adalah kebenaran. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal 14 ayat 16, demikian pula Roh Kudus adalah kebenaran dan memimpin orang-orang pada kebenaran melalui kitab suci. Kita masuk di bagian E, karya-karya ilahi dari Roh Kudus. Karya Roh Kudus menyatakan keilahiannya. Yang pertama, pencipta. Beberapa bagian kitab suci menemukan bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya pencipta. Roh Kudus ini terlibat dalam perencanaan alam semesta umum. Ia juga aktif dalam kaitannya dengan penciptaan binatang-binatang di langit. Roh Kudus bekerja dalam pencipta segala jenis binatang dalam penciptaan manusia. Nomor 2, kelahiran Kristus. Kalau kita melihat dari Matius pasal 1 ayat 18, keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahian adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Kita masuk di nomor 2, kelahiran Kristus. Kalau kita melihat dari Matius pasal 1 ayat 18, keterlibatan
Roh Kudus dalam kehamilan, Maria memastikan ketidakberdosa Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Nomor 3, inspirasi kitab suci. Kalau kita melihat dari Petrus pasal 1 ayat 21, ada suatu analogi antara Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Kristus dan Roh Kudus mensupervisi penulis kitab suci, sebagaimana Roh Kudus terlibat dalam kehamilan Maria yang menjamin ketidakbersalahan kitab suci. Nomor 4, regenerasi. Regenerasi artinya meregenerasi atau berarti memberi kehidupan. Roh Kudus menyebabkan kelahiran baru. Ia adalah perkarsa kelahiran baru. Regenerasi oleh Roh Kudus merupakan kerjasama spiritual dalam reproduksi manusia di wilayah fisikal. Nomor 5, perantaran. Kalau kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 26, Kristus adalah perantaran orang percaya. Demikian pula Roh Kudus. Nomor 6, pengudusan. Kalau kita melihat dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus. Lalu kemudian menjadi satu di dalam Kristus, yaitu dipersatukan. Yang ketujuh, penolong. Penolong orang-orang kudus. Pada teks itu Yesus berjanji kepada para murid-muridnya seorang penolong yang lain. Penolong dalam kata Yunani parketelon yang berarti berjalan di samping dan dipanggil. Jadi seorang yang dipanggil untuk berjalan di samping untuk menolong. Bagian F, representasi Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya. Yang pertama, pakaian. Pakaian artinya merupakan kata umum untuk pakaian, memberikan pakaian sendiri, orang lain, atau Allah melakukannya untuk dia. Artinya diperlengkapi, dijelaskan dalam teks, dalam frasa. Dengan kuasa, para rasul harus tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi atau dipakaikan kuasa Roh Kudus. Kita masuk bagian nomor 2, merpati. Pada baptisan Kristus, Roh Kudus turun seperti merpati. Suatu studi dari bagian itu adalah menolong seperti seekor merpati. Kalau kita melihat dari Matius pasal 3 ayat 16, seperti seekor merpati. Nomor 3, jaminan. Jaminan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22, Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Kata jaminan di dalam bahasa Yunani yaitu arabon, yaitu berarti deposit pertama, uang muka, jaminan yang merupakan pembayaran sebagian dari harga barang yang dibayarkan muka. Dengan demikian menjamin secara hukum atas barang itu atau membuat perjanjian itu sah. Arabon merupakan suatu pembayaran yang mewajibkan orang yang membuat kontrak untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Nomor 4, api. Api bukan merupakan hal yang tidak
biasa dan akan dimengerti oleh orang Yahudi. Hal itu akan menunjukkan kehadiran Allah. Kejadian yang tidak biasanya ini, yaitu dengan turun Roh Kudus, menunjukkan bahwa Allah hadir dalam peristiwa itu. Nomor 5, minyak. Minyak adalah tipologi dari Roh Kudus, sebagaimana praktik kalau kita melihat di Perjanjian Lama, di mana pengurapan para imam dan raja-raja merupakan tipologi dari pelayanan Roh Kudus. Kita masuk di nomor 6, meterai. Meterai artinya secara figuratif, pemeterai artinya berarti untuk memandai sebagai alat identifikasi di papirus dari semua jenis binatang, sehingga tanda itu menunjukkan pada pemilikan, yang juga berarti proteksi dari si pemilik. Kita masuk di nomor 7, air. Air artinya pada masa akhir ritus di festival Tabernakel, iman membawa air dari kolam Siloam dan menyirapnya di seluruh samping mesbah di tengah orang beribadah yang sedang bernyanyi. Kita masuk di nomor 8, angin. Angin merupakan presentasi yang paling alamiah Roh Kudus karena kata roh pneuma yang diterjemahkan angin, demikian pula roh. Di kata Inggris seperti pneumatis mengambil artinya kata dari pneuma. Dalam penjelasan kelahiran baru pada Nikodemus yang membandingkan kelahiran oleh Roh Kudus dengan air. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal 3 ayat 8. Kelahiran baru merupakan karya kedaulatan Allah yang tidak kelihatan oleh mata. Sebagaimana angin yang bertiup, demikian pula kelahiran baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus melakukan sebagaimana yang dikehendakinya, tidak ada yang mendiktetnya sama dengan tidak yang mendikte angin. G. Pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu hal akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Ia akan menempatkan rohnya di tengah mereka. Ia akan meregenerasikan mereka, meskipun bagian firman ini berbicara tentang masa yang akan datang. Orang-orang percaya di Perjanjian Lama juga akan mengalami regenerasi. Kalau kita melihat dari Yezekiel pasal 18 ayat 31, orang-orang yang diperintahkan untuk memperbarui hatimu dan rohmu. Kedua frasa paralel adalah Ezekiel pasal 36 ayat 25 sampai 27, demikian pula Yohanes pasal 5, dan menunjukkan bahwa orang percaya di Perjanjian Lama diregenerasi oleh Roh Kudus. Bagian H, Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di Perjanjian Lama. Penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami atau kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di Perjanjian Lama sifatnya selektif dan sementara. Bagian A, Roh Kudus mendiami sebagai orang di Perjanjian Lama. Roh Kudus ini mendiami seorang Yosua. Bagian B, Roh Kudus turun atas sebagian orang di Perjanjian Lama, yaitu Charles Cerie
mengusulkan tidak ada perbedaan besar antara didiami dan turun ke atas, kecuali bahwa ide turun ke atas kelihatannya menyiarkan karakter relasi Roh Kudus dengan orang kudus di Perjanjian Lama yang bersifat sementara dan transisi. Bagian C, Roh Kudus memenuhi sebagian orang di Perjanjian Lama. Allah memenuhi Bejalel dengan Roh Kudus Allah untuk memberikan hikmat kepadanya untuk pekerjaan sebagai pengrajin, untuk membuat rancangan memperindah tabernakel. Kalau kita melihat dari Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 5. John Walford memberikan 3 observasi berkaitan dengan Roh Kudus mendiami seseorang di Perjanjian Lama, yaitu yang pertama, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pendiaman Roh Kudus dalam hidup seseorang berkaitan dengan kondisi spiritual orang itu. Yang kedua, pendiaman Roh Kudus atas seseorang merupakan pekerjaan Allah berdasarkan kedaulatannya dalam rangka memberikan tugas tertentu, contohnya membebaskan bangsa Israel dalam peperangan. Yang ketiga, pendiaman Roh Kudus. Pendiaman Roh Kudus bersifat sementara. Roh Kudus turun atas Saul, tetapi kemudian meninggalkan dia. Kalau kita melihat dari Samuel pasal 10 ayat 10. Nomor 1, kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu, atau kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik, untuk tabernakel dan bait suci, atau kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua. Bagian J, relasi Roh Kudus dengan Kristus. Relasi Roh Kudus dengan Kristus, kalau kita melihat dari Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Kalau kita melihat dari Yesaya pasal 42 ayat 1, dan memberikan hikmat atau kekuatan dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Bagian K, kehidupan dalam pelayanan Kristus. Kehidupan dalam pelayanan Kristus artinya Roh Kudus mengurapi Kristus. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 4 ayat 18, mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisnya. Ketika itu Roh Kudus terlihat atas Kristus. Turun Roh Kudus atas menggenapi nubuat di Yesaya. Kalau kita melihat di Yesaya 61 ayat 1, sebagaimana hanya seorang raja diurapi dan para imam diurapi, demikian pula Mesias diurapi. Tindakan mengurapi meliputi kuasa. Dalam hal ini Roh Kudus mengurapi sendiri dan memberikan kuasa pada Kristus untuk pelayanan. Ada beberapa dapat dibuat untuk meringkas atau mengurapi Kristus, yaitu yang pertama, pengurapan. Pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Yang kedua, pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka bumi. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Setelah pembaptisnya, Yesus memulai pelayanannya kepada umum, baik dalam mengajar dan mengadakan mukjizat. Yang ketiga, pengurapan itu memberi kuasa kepada Yesus. Pengurapan itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 4 ayat 18. Yang keempat, pengurapan merupakan tanda keautentikan keilahian dari Yesus. Pada saat pembaptis Kristus, Bapa dengan suara yang dapat didengar
oleh orang banyak. Inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Kalau kita melihat dari Matius pasal 3 ayat 17, meneguhkan Yesus sebagai Mesias kepada orang bangsa itu. Bagian L, dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus artinya dalam membahas dosa melawan Roh Kudus, kalau kita melihat dari Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan oleh Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya dan mujizat-mujizatnya. Kalau kita melihat dari Matius pasal 8 sampai 10, tanda-tanda kemesiaan yang telah ditampilkan di tengah-tengah bangsa itu. Bagian M, pembaptisan sebagai karya Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerapkan baptisan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Roh Kudus ini dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Terimalah Roh Kudus, kekuasaan dari tempat tinggi, dan Roh Kudus mengurapi semua perkataan di atas, menyerahkan satu pekerjaan atau pengalaman, yaitu berkenaan dengan menyambut Roh Kudus. Menyambut satu pribadi adalah satu pengalaman yang jelas dan pasti. Jadi, orang yang mengalami itu dapat mengetahui apakah ia sudah menerimanya atau belum. Baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lain dalam tubuh Kristus. Kalau kita melihat dari Korintus pasal 12 ayat 13, beberapa penjelasannya. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. Yang kedua, baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya pada saat itu. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. Yang keempat, baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kelima, baptisan Roh Kudus bukan satu pengalaman. Yang keenam, baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak ada dua baptisan oleh Roh Kudus. Bagian N, penyertaan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang percaya secara permanen. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal 14 ayat 16, penyertaannya sifatnya permanen itu bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua orang percaya. Ada beberapa indikator yang meneguhkan fakta ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah suatu karunia. Roh Kudus suatu karunia ini yang diberikan kepada semua orang, seperti orang percaya di dalam Kristus tanpa pengecualian. Tidak ada kondisi tersangkut pada karunia Roh Kudus kecuali orang beriman kepada Kristus. Yang kedua, Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan atau mengindikasikan bahwa Roh Kudus diberikan pada saat keselamatan. Yang ketiga, Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. Bukan hanya Roh Kudus tinggal dalam semua orang percaya, tetapi ia juga tinggal secara permanen. Kalau kita melihat dari Yohanes 14 ayat 16. Yang keempat, pemetarian.
pemetaraian Roh Kudus dalam Roh Kudus. Pemetaraian Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah ditujukan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ada dua kata dalam bahasa Yunani digunakan untuk menjabarkan karunia rohani. Yang pertama, pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata ini menekankan natur rohani dan asal dari karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Yang kedua, charisma. Charisma artinya pemberian berdasarkan anugerah. Kata charisma menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah. Definisi singkat dari karunia rohani adalah satu pemberian anugerah. Definisinya yang lebih lengkap adalah pelimpahan ilahi akan kemampuan khusus untuk pelayanan. Yang pertama, karunia rohani pada seorang adalah perlengkapan dari Allah bagi pelayanan. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 11, bagian B, suatu karunia. Suatu karunia rohani bagi gereja adalah dimaksud secara unik seseorang diperlengkapi bagi pendidikan dan pendewasaan gereja. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Deskripsi dari karunia rohani. Yang pertama, rasul. Rasul suatu perbedaan penting harus dibuat antara karunia dan jabatan rasul. Yang kedua, nabi. Karunia bernubuat disebut kalau kita melihat di Roma pasal 12 nomor 2, nabi. Karunia bernubuat disebut kalau kita melihat di Roma pasal 12 ayat 6 dan 1 Korintus pasal 12 sampai 10. Nabi ini menerima informasi melalui wahyu secara langsung dari Allah. Nomor 3, mujizat. Kalau kita melihat dari Korintus pasal 12 ayat 10 sampai 28. Kata mujizat berarti kuasa atau suatu karya dari kuasa, contohnya dari pelaksanaan mujizat. Mujizat adalah pada waktu Petrus menghakimi Ananias dan Safira. Kalau kita melihat dari kisah para rasul pasal 5 ayat 9 sampai 11. Nomor 4, kesembuhan. Aspek yang lebih sempit dari karunia mujizat adalah karunia menyembuhkan. Contohnya manusia kalau ada penyakit, kita memberikan kesembuhan. Kata yang digunakan adalah untuk jamak kesembuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 mengajarkan perbedaan kelas dan penyakit disembuhkan. Yang kelima, bahasa lidah. Bahasa lidah ini yang pertama, kalau kita melihat dari kisah para rasul menyatakan bahwa bahasa lidah adalah di dalam Alkitab adalah bahasa. B, bahasa lidah di kisah para rasul dan Korintus adalah sama. C, bahasa lidah adalah karunia yang lebih rendah. D, bahasa lidah adalah tanda yang sementara. E, bahasa lidah merupakan bagian dari masa mujizat Kristus dan para rasul dan itu dibutuhkan bersamaan dengan karunia mujizat sebagai tanda keotonatika dari rasul-rasul. Bahasa lidah adalah karunia sebagai tanda dari tahap kanan-kanan dari gereja. F, bahasa lidah digunakan sebagai tanda bagi orang percaya Yahudi. Dalam pengertian ini digunakan dalam penginjilan. G, penafsiran bahasa lidah.
Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 10, karunia menafsirkan bahasa lidah meliputi kemampuan supernatural dari seorang jemaat untuk menafsirkan bahasa asing yang dikatakan oleh seorang yang memiliki karunia bahasa lidah. Bahasa itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Yang keenam, penginjilan. Kata evangelitas yang berarti seorang yang proklamasikan kabar baik. Salah satunya definisi karunia. Penginjilan adalah karunia mempromosikan kabar baik tentang keselamatan secara efektif sehingga orang akan bersponsor pada klaim tentang Kristus dalam pertobatan dalam pemuridan. Yang ketujuh, pendeta pengajar. Kata pendeta itu secara harfiah berarti gembala dan digunakan hanya di sini sebagai satu karunia. Yang kedelapan, melayani. Kalau kita melihat dari Roma pasal 12 ayat 7, kata melayani adalah kata umum untuk melayani orang lain. Aspek melayani adalah menolong orang percaya lain membutuhkan pertolongan secara fisik. 9, menolong. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 28, kata menolong menunjukkan pada perbuatan berguna untuk membantu. 10, iman. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 9, iman menyelamatkan. Namun karena iman hanya dimiliki sebagai orang percaya. Yang ke-11, menasihati. Kata menasihati berarti dipanggil untuk berjalan di samping seorang untuk menolong. Penasihat adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendorong kehendak seseorang dan membuat orang itu bertindak. Yang ke-12, membedakan Roh Kudus. Yang ke-12, murah hati. Yang ke-14, memberi. Yang ke-15, memimpin. Kata memimpin atau kata memberi itu berarti berbagi dengan seorang. Jadi karunia memberi adalah kemampuan yang tidak biasa dan kerelaan untuk berbagai materi dengan orang lain. Ke-15, memimpin. Kata memimpin yang berarti berdiri di atas. Jadi memimpin, memerintah atau membimbing. Yang ke-16, hikmat. Karena kata hikmat, karunia hikmat adalah penting di mana karunia itu di tempat diurutkan pertama dari karunia-karunia itu. Yang ke-17, pengetahuan. Kata pengetahuan muncul berkaitan dengan erat dengan karunia hikmat dan menunjukkan pada kemampuan secara tempat untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang dinyatakan kepada para rasul dan nabi. Kiur, pemenuhan oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat dasar dari kepenuhan oleh Roh Kudus, kalau kita melihat di Efesus pasal 5 ayat 12, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Perintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus diberikan dalam kontras dengan peringatan. Jangan mabuk oleh anggur. Kemabukan memperlihatkan ketidakmampuan orang itu menguasainya. Pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena yang pertama esensial untuk kedewasaan orang percaya. Kalau kita melihat dari Korintus pasal 3 ayat 3, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Solusi hidup lama kedagingan adalah dikontrol dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, esensial untuk pelayanan orang percaya. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, dalam Kisah Para Rasul ayat 4 sampai 31 menggambarkan relasi antara dipenuhi dan pelayanan adalah pemenuhan oleh Roh Kudus yang memampukan
orang percaya untuk berbicara tentang firman Tuhan dengan benar. Kalau kita melihat di Efesus pasal 5 ayat 18 mengajarkan 3 faktor tentang konsep dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, suatu perintah. Suatu perintah, orang percaya diperintahkan untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, bersyarat ketaatan pada perintah, dan kita suci adalah harus supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, berulang. Kalau kita melihat di Efesus pasal 5 ayat 18 adalah dalam bentuk present imperative atau perintah untuk terus dipenuhi. Ada beberapa perintah yang berhubungan dengan pemenuhan orang percaya oleh Roh Kudus. Yang pertama, jangan mendudukan orang Roh Kudus. Kalau kita melihat di Efesus pasal 4 ayat 30, konteks ayat ini berubah dengan nasihat tentang dosa. Orang percaya diperingatkan untuk tidak berdusta. Kalau kita melihat di Efesus pasal 4 ayat 25. Nomor 2, jangan memadamkan Roh Kudus. Kalau kita melihat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, konteksnya dari bagian ini berhubungan dengan pelayanan. Orang percaya dinasihati untuk berdoa tanpa henti, selalu mengucap syukur, dan tidak melencarkan pernyataan profetik pada waktu orang percaya mencurahkan air dan dingin atas pelayanan yang bernyala-nyala. Mereka memadamkan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus tidak boleh dihalangi. Orang Kristen juga tidak boleh dihalangi orang lain dalam pelayanan mereka pada Allah. Yang ketiga, berjalan dalam Roh. Kalau kita melihat di Galatia pasal 5 ayat 16, berjalan berarti Roh Kudus menjalankan hidup mereka di dalam penguasa Roh Kudus, atau Roh Kudus mengatur hidup seseorang. Yang keempat, hal ini pengakuan dosa. Kalau kita melihat di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, didedikasi orang percaya pada Allah. Kalau kita melihat dari Roma pasal 6 sampai 13. Demikian pemaparan materi saya. Saya sapa kita, shalom.